Saudara-saudaraku, suatu hari Nabi SAW beliau keluar dari rumah beliau, dan kemudian tanpa sengaja beliau melihat seorang wanita. Ya, kemudian beliau pulang ke rumah beliau dan mendatangi istri beliau satu persatu. Ya, dan ini bukanlah bukan sesuatu yang dimaksudkan wah Rasulullah ngeres dan lain-lain sebagainya. Na'udzubillah. Nabi SAW terjaga dari hal yang seperti ini. Tetapi inilah tabiat seorang laki-laki yang mana dia punya kecondongan dengan lawan jenis. Ya, sebagaimana juga Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf alaihissalam punya keinginan kepada wanita, Imratul Aziz tadi, dan Imratul Aziz juga punya ham kepada Nabi Yusuf. Ham di sini disebutkan oleh para ulama tafsir adalah keinginan seorang laki-laki kepada lawan jenis, tetapi bukan maksudnya Nabi Yusuf berkeinginan untuk berzina, karena Nabi itu dijaga dari hal seperti ini. Tapi ini tabiat. Ya, dan kita bisa bayangkan kondisi dan keadaan wanita-wanita yang hidup di zaman sekarang. Iya, mereka membuka aurat mereka memamerkan aurat kecantikan mereka dengan suara yang merdu. Tentunya ini akan memberikan efek yang sangat berbahaya buat kaum laki-laki. Dan bersama dengan itu Nabi SAW telah mengatakan dalam hadisnya, wattaqud dunya wattaqun nisa, takutlah kamu dengan dunia dan takutlah kamu dengan wanita, karena orang-orang yang terdahulu rusaknya, hancurnya mereka karena fitnah wanita. Dan di antara masalah yang paling besar mungkin yang dihadapi oleh teman-teman yang belum menikah adalah masalah mahar. Apalagi adat dan istiadat yang ada di setiap daerah itu yang sangat banyak sekali. Ya, penentuan tanggal, penentuan bulan, penentuan tahun. Ya, belum lagi acaranya harus di gedung, belum lagi cateringnya harus begini dan begini. Menunggu waktu itu saja mungkin butuh waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Ya, kita tidak mengatakan ya urusan adat istiadat itu semuanya nggak boleh. Kita nggak mengatakan demikian. Cuman ingin kita bahas di sini, ya laki-laki tidaklah fitnah yang paling terbesar buat dia ya adalah wanita itu sendiri. Makanya Nabi SAW menganjurkan untuk orang yang sudah punya calon untuk segera menikah, jangan diakhirkan. Ya, 3 hal yang itu jangan diakhirkan. Pertama, jenazah segera dikuburkan. Begitu juga laki-laki yang sudah dia punya calon segera dinikahkan. Ya, manusia yang paling terbaik di muka bumi ini, Nabi SAW. Ya, putri beliau adalah wanita yang paling mulia di muka bumi ini. Dan yang melamarnya juga termasuk orang yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul, setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Datang Ali radhiyallahu ta'ala anhu menghampiri Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian beliau menyampaikan hajat beliau ingin menikah dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Nabi SAW masuk ke dalam Fatimah, ke kamar Fatimah atau ke rumah Fatimah. Kemudian Nabi bertanya, wahai Fatimah, apakah engkau ingin menikah dengan Ali? Dan Fatimah pada waktu itu beliau diam. Jadi diamnya seorang perawan itu menunjukkan dia sudah setuju. Ya, apalagi kalau dia senyum, apalagi dia katakan iya saya mau, berarti sudah ngebet dia mau nikah. Ya, jadi kemudian singkat cerita Nabi SAW keluar. Dan kemudian beliau bertanya kepada Ali, wahai Ali, apa yang kau bisa berikan kepada anak saya sebagai mahar? Ingatlah teman-teman, bapak-bapak, terkhusus bapak-bapak dan ibu-ibu, ini anaknya Nabi. Iya, putrinya menjadi pemimpin wanita dalam surga kelak. Kalau cantiknya udah nggak usah ditanya. Nabi itu laki-laki yang sangat tampan. Anaknya juga adalah wanita yang cantik. Iya, dari sisi keturunan mereka keturunan yang paling mulia. Ya, dan sudah cukup beliau sebagai anak Nabi akan menjadi pemimpin wanita dalam surga kemuliaan beliau. Tetapi Nabi bertanya kepada Ali, wahai Ali, apa yang kau bisa berikan kepada anak saya? Kemudian Ali berkata, ya Rasulullah, saya nggak punya apa-apa untuk saya berikan mahar. Subhanallah ya, jadi Nabi nggak berkata, kamu ini mau menikah dengan anak saya, ini anaknya Nabi. Ini akan menjadi pemimpin wanita dalam surga, masa nggak punya mahar? Kamu udah nggak punya malu apa nikah sama anak saya? Tidak ada, tapi Nabi berkata, wahai Fatimah, wahai Ali, bukankah engkau punya satu perisai baju perang yang dulu pernah kau gunakan dalam sebuah peperangan? Jadi Ali nggak sempat berpikir, kok bisa baju perang jadi mahar gitu kan? Yang namanya mahar kan emas, kalung seperti itu, cincin atau kerabu. Ya, ini baju perang. Ya, kemudian baju perang itulah dijadikan mahar untuk putri Nabi SAW. Ini menunjukkan Nabi memudahkan urusan pernikahan.
Dan waktunya nggak lama langsung menikah. Di zaman itu yang fitnah wanitanya nggak seperti zaman sekarang. Ya oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak yang mencintai agama, yang mencintai pemuda dan pemudi Islam, hendaknya mudahkan urusan para laki-laki mau menikah. Ya anak kita nggak lebih mulia daripada anak Nabi. Kenapa kita persulit? Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah sekali menjadikan khutbah Jumat. Coba, yang biasanya kan kalau kita dengar khutbah Jumat kan permasalahannya ya tentang kewajiban sholat, ya tentang tauhid, tentang bahaya syirik. Ini dijadikan oleh Umar bin Khattab ya konten untuk beliau berkhutbah Jumat, atau materi untuk beliau berkhutbah Jumat tentang jangan mahalkan mahar, mudahkan mahar. Lah kalau di zaman itu saja Umar berkhutbah tentang mahar, apalagi di zaman sekarang. Oleh karena itu bapak dan ibu-ibu, permudahkanlah putri-putri Anda untuk menikah. Kalau memang ada seorang laki-laki yang memang dia laki-laki yang soleh, ya, dan kemudian memang dia giat dalam bekerja, giat dalam mencari nafkah, walaupun mungkin penghasilannya belum banyak, tapi kalau dia sudah punya modal kesolehan, ya itu merupakan tanggung jawab dia sebagai seorang suami, dan juga dia punya semangat untuk bekerja, mudahkanlah. Insya Allah dengannya akan Allah mudahkan pula rezeki setelahnya. Barakallahu fikum, jazakumullah khair.